Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karamana bi syahri ramadhana bi fadli rabbina. Wa lailatul qadri fihi qad nazalat tuba liman talabaha kama thabat. Amma ba'd. Para viewer yang budiman, jumpa lagi kita dalam Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Kali ini sengaja kami menyajikan biografi tokoh-tokoh muslim, para cendekiawan muslim, para ilmuwan penemu yang memberikan kontribusi positif bagi dunia ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk kemajuan peradaban manusia. Kemarin sudah dikisahkan tentang sosok Ibnu Sina. Beliau dijuluki sebagai dokter, bapaknya dokter, ya, bapaknya kedokteran dunia yang pertama kali, di mana beliau sejak kecil sudah rajin belajar. Beliau suka sekali mempelajari isi kandungan Al-Quran, bahkan beliau sudah hafal 30 juz Al-Quran ketika beliau masih usia 10 tahun. Beliau menulis satu kitab yang masyhur yang diberi judul Al-Qannu At-Tib, yang diterjemahkan dalam versi bahasa Inggris menjadi The Canon of Medicine. Ini buku tentang kedokteran yang sangat detail, mengungkap tentang anatomi tubuh manusia hingga aliran darah dan sebagainya. Dan buku ini dalam kurun waktu 500 tahun terakhir ini menjadi rujukan, menjadi textbook bagi mahasiswa kedokteran di seluruh kampus-kampus universitas terkenal di dunia. Subhanallah. Jika kita bertanya kepada anak-anak kita, siapakah tokoh yang menemukan pesawat terbang pertama kali? Maka mereka akan menjawab, kebanyakan mereka menjawab Wright bersaudara. Padahal Wright bersaudara itu mendapatkan warisan, ya. Beliau mempelajari penemuan tentang prototipe pesawat terbang dan desainnya dari seorang muslim yang lahir pada tahun 815 Masehi yang bernama Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas ini ketika membaca Al-Quran, yaitu surah Al-Mulk ayat 19, beliau menemukan informasi bagaimana Allah menciptakan burung yang mampu terbang ke angkasa raya dengan mengepak-ngepakkan sayapnya. Kemudian beliau merenung, berpikir, dia mengamati burung-burung tersebut dan melakukan uji coba, membuat prototipe pesawat terbang dan desain agar pesawat itu bisa membawa dia terbang. Dia lakukan percobaan hingga akhirnya berhasil mengudara. Inilah yang akhirnya diteruskan oleh Wright bersaudara yang dikenal oleh anak-anak kita sekarang. Kalau kita berkunjung ke Islamic Museum yang di Melbourne, Australia, kita akan tahu jelas tentang sejarah siapakah tokoh Abbas bin Firnas ini yang menemukan pesawat terbang pertama kali ini. Oke, kita lanjut. Kalau anak-anak kita tanya tentang siapakah yang menemukan atom, ya, dalam ilmu kimia, maka di textbook pelajaran-pelajaran pada umumnya dituliskan itu adalah John Dalton. Padahal John Dalton ini mempelajari warisan dari ilmuwan muslim sebelumnya. Seorang ilmuwan muslim yang sangat cerdas, ya. Beliau bernama Jabir bin Hayyan. Beliau ketika mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, kebetulan pada saat itu membaca surah Al-Hadid ayat 25 yang diterangkan bagaimana Allah menciptakan, di mana besi itu besar sekali manfaatnya untuk manusia, maka dibawa besi itu ke laboratorium, diteliti oleh beliau, diamati. Kemudian beliau mendapati ternyata besi itu tersusun atas partikel-partikel kecil yang dinamakan atom.
Dan masih banyak lagi penemuan-penemuan yang lain. Salah satunya adalah tokoh wanita muslimah yang terkenal, yaitu Maryam Al-Ijliyah Al-Asturlabi. Beliau ini sejak kecil gemar belajar Al-Quran, belajar ilmu pengetahuan tentang sains, tentang al-falak ya, ilmu tentang bintang-bintang di langit dan sebagainya. Kemudian beliau akhirnya terinspirasi dan menemukan satu alat instrumen yang namanya astrolab. Ya, beliau membuatnya dari basic ya, bilangan-bilangan matematika, rumus-rumus yang sangat rumit dan sangat kompleks sekali. Astrolab ini sendiri memiliki fungsi yaitu untuk mengetahui jarak, lokasi, dan waktu. Jadi jarak bumi dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang-bintang, pergerakannya, planet-planet, dan benda-benda langit itu bisa diketahui dengan presisi. Selain itu, astrolab ini sampai sekarang masih difungsikan, ya, bahkan dikembangkan menjadi GPS, ya, alat transportasi dan komunikasi modern yang kita kenal sekarang. Zaman sekarang masih digunakan, ya, para nelayan, para pelaut untuk navigasi masih menggunakan astrolab. Kemudian astrolab ini juga bisa digunakan untuk menentukan waktu. Jam sholat, ya, waktu sholat, arah kiblat, arah mata angin, dan untuk kepentingan astronomi maupun astrologi. Ini luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana para tokoh muslim zaman dulu kala ini sudah begitu maju? Ya, mereka menghasilkan karya besar dan kontribusi yang luar biasa untuk peradaban kemajuan manusia. Ternyata kunci jawabannya adalah pada mereka ini selain terus belajar, mereka mencintai ilmu, juga mereka mempelajari isi kandungan Al-Quran. Maka dari itu, mari ya, kita ajak anak-anak kita untuk terus mempelajari isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran ini menjadi sumber inspirasi maupun sumber ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan tentunya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dari kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan penuh makna. Marilah kita berbanyak ibadah untuk menggapai hidayah. Ramadan berkisah bersama lagu Adi Kamilah. Adi Kamilah.